Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan presentasi dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Yasin Hamdani dan bersama Lucky Oktav Nando. Saya akan mempresentasikan supply chain management. Supply chain management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir. Dan dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Software SCM yang baik akan mendapatkan segala visibilitas dan berbagai analisis yang lengkap untuk membantu kita dalam mengelola produk dan material secara akurat dan didesain untuk mengikuti perubahan pasar yang cepat. Menurut Investopedia, SCM adalah usaha yang luas dan kompleks yang bergantung pada setiap mitra dari pemasok hingga produsen yang seterusnya. Supaya dapat berjalan dengan baik, tujuan dari manajemen rantai supply adalah memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Untuk mencapainya butuh berbagai upaya, baik strategi bisnis dan perangkat lunak khususnya. Fungsi supply chain management ini adalah untuk mengkonversi bahan baku menjadi sebuah produk jadi yang dapat dijual kepada konsumen akhir. Pada umumnya, fungsi utama dari supply chain management ini berhubungan dengan berbagai biaya fisik seperti biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi dari supply chain management adalah sebagai perantara antara pasar dan rantai pasok. Dalam hal ini, SCM bertujuan untuk memastikan bahwa rantai pasok yang berada di pasar telah terdistribusi dengan baik. Fungsi supply chain management yang terakhir adalah pengendalian dan pemberian instruksi agar sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Hal ini diperlukan agar perusahaan dapat mengikuti pengembangan pasar dengan mendengar aspirasi konsumen terkait produk supply chain yang tersedia di pasar. Selanjutnya adalah tujuan dari supply chain management. Tujuan utamanya adalah mengelola dan mengkoordinasi supply dan demand secara efektif. Dengan demikian, masalah-masalah yang mungkin timbul di proses SCM atau supply chain management bisa tertangani dengan efektif dan efisien. Berikut masalah yang biasa muncul. 1. Pedagang barang dan pengelolaan supplier. Yang kedua, manajemen hubungan dengan pelanggan atau klien. Yang ketiga, menentukan level outsourcing. Dengan mengatasi masalah-masalah tersebut, bisnis kita bisa lebih unggul dalam persaingan pasar yang makin kompetitif akhir-akhir ini. Maka dari itu, perusahaan harus menghasilkan produk-produk yang berkualitas, murah, memiliki berbagai varian yang menarik, dan diproduksi tepat pada waktunya. Baiklah, selanjutnya adalah contoh dari supply chain management adalah mie instan yang ada pada gambar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Oktav Nando dengan NIM 210742020. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan dengan teman saya tadi. Selanjutnya, supply chain network. Manufaktur produknya mie instan. Supplier tier 1-nya ada tepung terigu, tepung tapioka, air, alkali, minyak goreng, bumbu, karton packing, serta etiket. Supplier 2-nya yang pertama Bogasari Flour Mills, berada di Jakarta.
Yang kedua, Dharma Grindo berada di Lampung. 3, perusahaan air minum. Yang keempat, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berada di Bandung. 5, Salim Infomas berada di Jakarta. Yang keenam ada PT Food in the Greenland Development yang berada di Cikampek. Yang ketujuh ada Raxpack yang berada di Jakarta dan Purinusa berada di Bandung. Yang kedelapan ada Supermova berada di Jakarta, Respati berada di Jakarta, dan Cipta Kemas Abdi berada di Jakarta. Selanjutnya customer tier 1. Yang pertama ada agen atau distributor, yang kedua ada wholesalers, yang ketiga ada retailer, dan customer tier 2 ada konsumen. Selanjutnya detail perpindahan supply chain management. Yang pertama ada tepung terigu. Ini merupakan bahan baku untuk membuat mie instan. Tepung terigu diperoleh dari biji gandum yang digiling. Fungsi tepung terigu dalam pembuatan mie instan antara lain memberi atau membentuk adonan selama proses pencampuran, menarik atau mengikat bahan lain dan mendistribusikan secara merata, mengikat gas selama proses penggorengan, membentuk struktur mie instan, serta sebagai sumber karbohidrat dan protein. Divisi noodle ICBP menggunakan 3 jenis tepung terigu sebagai bahan baku utama, yaitu strong flour atau tepung keras cap cakra kembar, medium flour atau tepung setengah keras cap segitiga biru, dan soft flour atau tepung lunak cap segitiga biru. Ketiga jenis tepung tersebut bukan dianggap kelas-kelas mutu tepung, tetapi mempunyai klasifikasi khusus sehingga akan disesuaikan untuk tujuan penggunaan berbeda. Ketiga jenis tepung tersebut sudah mengandung telur sehingga mempunyai kadar protein tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penanganan dalam proses pembuatan mie instan. Yang kedua ada tepung tapioka. Ini merupakan bahan baku. Tepung tapioka digunakan untuk membentuk tekstur mie menjadi lebih keras sehingga adonan mudah dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Tepung tapioka yang baik digunakan untuk pembuatan mie instan adalah memiliki pH 4-8 dan kadar pati 80%. Tepung tapioka ini diperoleh dari perusahaan Dharma Grindo yang berada di Lampung. Tepung tapioka ini dikemas dalam karung dengan berat per karung 50 kg. Yang ketiga ada air. Nah, air ini merupakan bahan baku penunjang. Air yang digunakan untuk membentuk tekstur adonan dan gluten, mengontrol kepadatan dan suhu adonan, melarutkan garam dan bahan-bahan tambahan lainnya, sehingga bahan-bahan tersebut dapat tersebar secara merata dalam adonan. Air yang digunakan harus air bersih, baik secara kimiawi maupun mikrobiologis, dan berasal dari perusahaan air murni atau PAM. Yang keempat ada alkali. Alkali merupakan campuran dari zat antioksidan, pengemulsi, pengatur keasaman, pengental, pengembang, pewarna, mineral, dan penguat rasa yang aman untuk dikonsumsi dan berfungsi untuk membuat bentuk, warna, rasa, dan mutu mie instan lebih baik. Yang kelima ada minyak goreng. Minyak goreng atau minyak sawit merah kaya akan gizi dan baik untuk kesehatan. Minyak sawit merah mempunyai kandungan vitamin A dan E yang sangat tinggi. Tidak hanya itu, minyak sawit juga mengandung antioksidan tinggi yang dapat membantu pencegahan penyakit kanker, peningkatan daya tahan tubuh, dan mengurangi penuaan dini. Manfaat minyak sawit merah bagi kesehatan tubuh diantaranya dapat meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan kesehatan otak, serta mendukung kesehatan mata. Selain itu, bebas pengawet, minyak sawit merah dalam bumbu mie instan memiliki kandungan alfa karoten, beta karoten, dan likopen yang sangat tinggi. Yang keenam atau yang terakhir adalah bumbu. Yang keenam ada bumbu. Bumbu juga dapat dimengerti sebagai ramuan atau pencampuran dari beberapa macam tanaman. Hal ini disebut sebagai bumbu dasar dan biasanya juga memasukkan unsur rempah di dalamnya. Bumbu dasar terdiri dari beberapa jenis, yakni bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan bumbu dasar merah. Untuk pembuatan mie instan ini menggunakan bumbu yang berasal dari PT Food Integrated Development yang berada di Cikampek. Yang ketujuh ada karton packing. Kardus packing merupakan sebutan bagi kardus yang digunakan untuk membungkus barang.
baik untuk disimpan kembali atau untuk dipindahkan ke tempat lain. Karena memiliki berbagai kegunaan, tersedia banyak bentuk dan jenis yang mungkin berbeda dengan jenis lainnya. Untuk karton packing produk mie instan ini berasal dari PT Nusa yang berada di Bandung dan Racipek berada di Jakarta. Yang ke-8 atau yang terakhir ada etiket. Ketebalan etiket pada kemasan Indomie instan goreng spesial dan Indomie instan goreng spesial Jumbo di PT Indofood CB Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle Cabang Semarang. Dan kesimpulan yang dapat ditarik adalah yang pertama, adanya manajemen rantai pasok dalam perusahaan memungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelian bahan baku, pemenuhan pesanan pelanggan serta proses distribusi barang jadi. Yang kedua, penerapan manajemen rantai pasok di masa seperti ini cocok diterapkan karena sistem ini memiliki kelebihan dimanapun mampu mengatur aliran barang atau produk dalam suatu rantai pasok. Yang ketiga, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan manajemen rantai pasok yang kompleks dan matang sehingga ketersediaan bahan hingga produk mie instan dapat dilakukan dengan hambatan semaksimal mungkin. Yang keempat, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memasok bahan baku dari beberapa perusahaan besar yang membuat ketersediaan bahan baku selalu terjamin kualitas dan kuantitasnya. Yang kelima, di dalam proses pendistribusian, PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan beberapa alternatif alur distribusi dan didukung oleh banyak armada distributor sehingga produk mie instan dapat diterima masyarakat dengan mudah. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 4 saya sampaikan. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.